Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2021 sudah usai kawan, di mana juara Rapidnya adalah Nordibek Abdusatorov, pemuda berusia 17 tahun asal Uzbekistan, dan juara Blitznya adalah Maxime Lagravière. Di antara banyaknya partai yang terjadi di turnamen itu, ada partai yang menarik yang admin temukan kawan, bertemakan pertukaran menteri dengan 3 perwira minor. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke atas papan. Partai ini terjadi di babak ke-9 di sesi Blitz antara Jan-Christophe Duda versus Levon Aronian. Langsung saja ke langkah pertama oleh Jan-Christophe Duda dengan pion C4 pembukaan Inggris. Dibalas kuda F6, kuda C3, pion E6, pion E4 untuk menghentikan laju pion D. Pion tetap didorong maju ke D5, terjadi pertukaran pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh pion E. Di sini Jan-Christophe Duda tidak melanjutkan pertukaran pion, dia mendorong pionnya mengancam kuda. Dibalas juga dengan pion D4, sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing. Jan-Christophe Duda pukul kuda F6, Levon pukul kuda C3, selanjutnya gajah B5 skak melanjutkan pengembangan dengan tempo. Di sini ditutup dengan kuda C6. Kalian bisa menutupnya dengan pion C6, tapi kemungkinan akan dibalas dengan menteri E2 skak. Ditutup oleh gajah terang di E6, karena di sini ada pion kawan, tidak mungkin ditutup dengan gajah gelap. Gajah ke C4 akan menantang pertukaran dan menteri hitam akan melanjutkan pukul pion F6. Dibalas mungkin dengan pion D pukul pion C3, selanjutnya mungkin gajah E7 atau gajah ke petak C5, mungkin nanti dibalas dengan kuda F3, persiapan rokade bisa saja dilanjutkan oleh kedua pemain. Di sini tadi saat mendapatkan skak dengan gajah B5 ini, Levon menutupnya dengan kuda C6 dan menteri E2 skak ditutup oleh gajah di E6, selanjutnya pion D pukul pion C3, menteri hitam ambil pion F6 dan Jan-Christophe Duda melanjutkan pengembangan kuda F3-nya. Mungkin persiapan untuk segera rokade pendek. Levon melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke D6. Sekarang dua gajah hitam ini sudah mulai mengincar sayap raja kawan. Perlu diperhatikan oleh putih di langkah-langkah berikutnya. Dan gajah G5. Lanjut Jan-Christophe Duda mengancam menteri. Menteri bergeser, selanjutnya gajah ke D3, kembali menyerang menteri. Menteri bergeser, selanjutnya pion H3 untuk mengontrol peta G4, mencegah pergerakan gajah yang bisa memberikan pressure bagi kudanya. Mungkin terlebih dahulu akan melakukan rokade panjang atau pendek yang bisa dilakukan oleh hitam. Di sini Levon melanjutkan rokade terlebih dahulu, mengamankan rajanya agar tidak terus berada di lajur pusat kena pin oleh menteri putih. Di sini kawan, Jan-Christophe Duda juga melakukan rokade tapi memilih sayap menteri. Kenapa tidak memilih langkah ke sayap raja kawan rokadenya? Karena seperti yang saya sebut tadi, gajah hitam ini sudah mengawasi diagonal-diagonal yang mengarah ke sayap raja ini. Kemungkinan hitam akan berani untuk melakukan pengorbanan gajah terangnya pukul pion H3. Setelah dipukul balik oleh pion G, berikutnya adalah beteng bergerak ke E8 mengancam menteri terlebih dahulu. Menteri mungkin akan bergeser ke D1 untuk menjaga kudanya kawan. Nanti di sini menteri hitam akan pukul pion H3, diikuti langkah kuda bergerak untuk memberikan ancaman bagi kuda putih ini. Jika kuda putih sekarang pindah kawan, ancamannya adalah skakmat di petak A2 dan seterusnya. Jika nanti terjadi pertukaran perwira di petak pusat, beteng bisa pukul balik dan beteng pun siap bergeser ke sayap raja nantinya untuk memberikan serangan lebih bagi putih. Mungkin itu sudah menjadi pertimbangan bagi Jan-Christophe Duda melihat sorotan dari kedua gajah hitam ini kawan mengarah ke sayap raja, jadi dia tidak memutuskan rokade pendek, memilih rokade panjang. Dibalas Levon dengan kuda E5, menantang pertukaran kuda juga mengancam gajah terang. Di sini gajah bergerak ke E4. Mungkin pada posisi ini patut dipertimbangkan pion G4 kawan untuk mengancam menteri. Setelah kuda pukul gajah, bisa dipukul balik oleh menteri dan selanjutnya menteri ini akan menawarkan pertukaran di petak G6. Mungkin bisa berlanjut seperti itu. Tapi di sini tadi Jan-Christophe Duda lebih memilih gajah ke petak E4 untuk memperkuat posisi kuda. Kuda pukul kuda lanjut Levon Aronian dan posisi kuda otomatis kena pin kawan. Di sini jika sekarang gajah pukul kuda, maka gajah gelapnya akan tewas.
Jadi Jan Christoph Duda memilih pion H4 terlebih dahulu untuk mengamankan gajahnya. Mungkin kuda tidak akan berani kawan karena posisinya kena pin, jadi menterinya akan tewas jika kuda ini pindah. Tapi tidak dengan Levon Aronian kawan. Dia berani untuk memindahkan kudanya untuk pukul gajah di G5. Merelakan menterinya dipukul oleh Menteri Putih dan kuda sekarang juga mengambil gajah di E4. Jadi hitung-hitungannya tadi Levon menukarkan menterinya dengan 3 perwira minor putih. Siapa yang lebih unggul di posisi ini kawan? Secara matematis nilai valuasi bidak-bidak di atas papan setara. Tapi biasanya 3 perwira minor bisa merepotkan pergerakan menteri. Inilah yang mungkin akan terjadi di langkah-langkah berikutnya. Di sini Jan Christoph Duda melangkahkan menteri mundur ke F3, menjaga pionnya dari ancaman kuda untuk menggarpu kedua betengnya, juga berbalik mengancam kuda juga, di backup oleh pion F5, sekarang pion G4. Jika pion pukul pion, dia akan mendapatkan kuda. Tapi Stockfish di posisi ini menyarankan hitam untuk pukul pion G4 ini kawan. Jika diteruskan menteri pukul kuda, selanjutnya adalah gajah ke F4 terlebih dahulu untuk skak. Jika raja bergerak ke petak terang, maka ancamannya berikutnya adalah gajah terang ke peta F5 untuk memberikan serangan tusuk sate bagi menteri serta raja di petak-petak terang ini. Jadi kemungkinan adalah skak akan ditutup oleh beteng di D2, gajah akan pukul beteng skak, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya beteng A bergerak ke peta D8 skak. Raja mundur, dibalas dengan langkah gajah ke D5. Serangan tusuk sate bagi menteri serta beteng. Menteri bergeser melindungi beteng. Di sini kalian bisa langsung pukul beteng atau bermain dengan beteng mengancam menteri terlebih dahulu dan barulah bisa ambil beteng putih di H1 dipukul balik. Dan dengan komposisi seperti ini, apakah kalian berani bermain melawan menteri dengan sepasang beteng kawan? Kalian juga unggul 1 pion. Biasanya beteng lebih kuat dalam permainan seperti ini. Tapi jika kalian ngantuk, mungkin saja menteri akan merepotkan kalian. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat pion F5 dimainkan oleh Levon, dibalas dengan pion G4 oleh Jan Christoph Duda. Levon tidak melanjutkan pion pukul pion, melanjutkan dengan menggeser beteng A ke E8, dibalas dengan pion G5. Selanjutnya gajah C5 mengincar pion, di backup oleh beteng H2, dan gajah ambil pion di A2. Sekarang Levon unggul 1 pion, sekarang pion B4 mengancam gajah gelap, gajah ke D6 mengancam beteng, dan di sini Jan Christoph Duda berkorban beteng pukul gajah D6, dipukul balik oleh pion, dan lihat kawan, kuda ini cukup nyaman di peta E4, tidak ada yang mengganggu, sementara pion masih stuck karena ada menteri di depannya. Di sini raja putih B2 mendekati gajah, gajah mundur, dan menteri ke F4 memberikan petak bagi pion maju mengancam kuda. Nanti dia bisa mendapatkan pion D6. Mungkin rencananya seperti itu. Di sini beteng C8 lanjut Levon, dibalas dengan beteng ke H3 terlebih dahulu untuk memperkuat posisi pion dari ancaman kuda serta beteng hitam ini. Levon melanjutkan dengan beteng naik ke C4. Persiapan mendobel betengnya mungkin, atau persiapan juga memberikan discover attack bagi menteri putih ini kawan. Dan di sini kita sudah di langkah ke-26 dengan bermain tanpa menteri, menukarkan menterinya dengan 3 perwira minor putih tadi. Terlihat Levon sangat nyaman kawan dengan posisinya. Apalagi dia juga bermain cukup cepat. Waktunya masih sekitar 1 atau sekitar 2 menitan. Berbanding terbalik dengan posisi Jan Christoph Duda, sangat mepet waktunya kawan, hanya sekitar 6 detikan. Jan Christoph Duda melanjutkan menggeser beteng ke E3, dibalas beteng D8. Tidak jadi menumpuk betengnya. Persiapan mungkin untuk memberikan kesempatan pionnya maju nanti bertarung dengan pion putih di depan. Dibalas dengan pion H5. Dan sekarang kuda pukul pion C3, memberikan discover attack. Dan dibalas dengan langkah menteri mundur, menghindari ancaman beteng. Selanjutnya gajah D5. Gantian sekarang gajah mengancam menteri. Menteri akhirnya pukul pion F5 karena ditinggal oleh gajah. Selanjutnya beteng F8 oleh Levon, menyerang menteri serta pion yang ada di belakangnya. Tepat di langkah ke-30 ini kawan, Jan Christoph Duda menyerah. Memang permainan cukup panjang, bila dilanjutkan kawan, langkah terbaik adalah menteri pukul beteng. Tapi jika mencoba bergerak ke peta C2, tetap melindungi pionnya, juga untuk mengincar kuda yang ada di peta C3 ini kawan,
Tapi masalahnya adalah beteng hitam bisa pukul pion B4. Jika raja bergerak ke peta ini, beteng kembali melakukan skak. Raja bergerak ke B2 dan beteng akan ke A2 skak. Raja ambil kuda dan di sini beteng melakukan skak di peta C8 untuk mendukung betengnya pukul menteri di langkah berikutnya. Raja bergerak ke D4 dan beteng bisa ambil menteri. Di posisi ini saya rasa tidak perlu dilanjutkan lagi. Kalau kalian melanjutkan ambil gajah, hitam masih tetap unggul kawan dengan unggul 1 beteng. Mungkin pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng ini bergerak ke peta F8 dan kalian mencoba langkah yang lain, bisa kalian lakukan. Jadi di posisi ini Jan Christoph Duda sudah merasa cukup kawan, mendapatkan tekanan dari Levon Aronian menyerah di langkah ke-30 ini. Itulah kawan permainan yang cukup menarik, yang cukup berani, yang cukup taktikal dari Levon Aronian menukarkan menterinya dengan 3 perwira Jan Christoph Duda tadi. Semoga permainan ini bisa menghibur kalian di malam ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.